Kita review dulu hari ini isomer. Jadi isomer itu ada berapa tuh? Ada isomer struktur, isomer posisi. Ini struktur tuh sama kerangka sama ya. Isomer kerangka, struktur sama. Isomer posisi, isomer geometri. Nah, kalau optik ini nanti ya dipelajarinya di jenjang yang lebih tinggi nanti di perkuliahan. Nah, coba ada yang masih ingat nggak? Kalau misalnya alkana, berarti yang rangkap 1 ya, bukan yang rangkap 2 gini. Alkana nih yang rangkap 1, isomernya tuh bisa apa aja? Apakah dia bisa posisi doang, atau geometri doang, atau mungkin kerangka aja? Gimana? Ada yang masih ingat? Isomer rangkap, Bu. Isomer rangkap. Bisa nggak alkana isomer posisi? Bisa? Tidak, Bu. Enggak. Kenapa? Soalnya semua rangkapnya sama gitu nggak sih, Bu? Iya, karena dia nggak punya posisi rangkap ya. Karena kan isomer posisi harus ada posisi rangkapnya. Misalnya posisinya di nomor 2. Seperti ini nih. Tuh. Oh, ini posisinya di nomor 2 nih. C-nya ada 4. C-nya nanti ada 4 lagi, tapi posisinya ada di nomor 1. Berarti ini isomer posisi nih. Sama-sama 4 C-nya, tapi cuma beda posisi rangkapnya aja. Yang nomor ini posisinya ada di nomor 2 nih. 1, 2. Ada di nomor 2. Yang bawah ada di nomor 1. 1. Sama-sama 4C, tapi posisi rangkapnya beda, itu isomer posisi. Cuma kalau alkana kan semuanya 1 ya. Gimana kita bisa tentuin dia posisinya mana? Kan sama aja tuh. Nggak bisa kita bedain ya, nggak bisa kita geser-geser rangkapnya. Makanya untuk alkana ya, isomernya kerangka aja. Kita cuma bisa ngotak-ngatik bentuknya aja. Mungkin tadinya seperti ini, 4. Oh, kita otak-atik sekarang 3-nya jadi utama, 1-nya jadi cabang. Kan sama-sama 4. 3 utama, 1-nya di cabang di sini. Sama-sama 4C tapi bentuknya beda. 1, 2, 3, 4. 4C. 1, 2, 3, 4. 4C. Sama-sama 4C tapi bentuknya beda. Itu namanya isomer rangka. Bentuknya itu beda. Jadi yang ini sama ini saling berisomer rangka. Itu alkana. Jadi alkana cuma bisa rangka aja ya. Posisi nggak bisa, geometri juga nggak bisa. Sampai sini semua paham? Paham, Bu. Paham. Kalau alkena. Alkena bisanya isomer apa nih? Tuh. Ada yang tahu? Tiga-tiganya bisa, Bu. Tiga-tiganya bisa ya. Rangka bisa, posisi bisa, geometri bisa. Good. Kenapa? Karena kan kalau posisi itu kan dia bisa karena alkena punya rangkap ya. Rangkapnya kita bisa pindah-pindah posisinya. Kalau geometri itu cis trans. Nanti kita bisa ubah nih. Cisnya seperti ini. Ini berarti posisi apa nih? Cis atau trans? Yang sudah lihat video. Cis. Cis, kenapa cis? Karena yang sama berseberangan ya. Kalau cis itu nggak berseberangan, tapi dia sejajar. Tuh. Ini C sama C sama, dia sejajar. H sama dia sejajar. Sejajar ya, kayak berkanan kiri gitu. Itu namanya cis. Cuma kalau yang ini nih, nah, kalau ini apa nih posisinya? Trans. Karena berseberangan. Berseberangan gitu ya. Jadi yang sama berseberangan berarti dia trans gitu. Dan ini cuma bisa dimiliki oleh alkena. Rangkap 2. Rangkap 3 si alkuna nggak bisa. Apalagi alkana ya. Jadi yang punya keistimewaan untuk bisa cis dan trans itu hanya alkena. Dan ingat loh kalau cis trans itu nggak bisa dia berat sebelah seperti ini ya. Soalnya beberapa tugas ada yang saya lihat seperti ini. Nih, ini seolah-olah tampak seperti cis ya. Padahal ini berat sebelah. Yang ini 2, yang ini 1, ini bukan cis, bukan trans. Karena cis trans itu harus balance. Kalau ininya 2, ininya juga 2. Nah, terus ini H ya. Tuh, harus balance, harus sama. Ini sama, dia berseberangan, sama dan berseberangan, berarti trans atau cis? Apa kalau berseberangan? Trans. Trans, ya.
Jadi ingat dia harus balance ya. Jadi harus sama. Kalau dia 2 di sini nih juga 2. Nggak boleh ada ini 3, ininya 2, nggak boleh gitu ya. Diingat-ingat lah. Jadi kalau cheese dan trans itu harus seimbang gitu beratnya. Kalau dia sama kanan kiri berarti dia cheese, tapi kalau yang sama itu berseberangan berarti dia trans. Sampai sini semua paham? Paham, Bu. Paham. Itu keistimewaan alkena ya, bisa geometri cheese trans. Sekarang alkuna, kalau alkuna bisa isomer apa ya? Alkuna. Rangka dan posisi. Rangka dan posisi. Good, betul ya. Kalau rangka kan alkana, alkena, alkuna semua bisa. Karena kita bisa otak-atik semua bentuk. Posisi alkuna bisa karena dia punya rangkap ya. Contohnya kayak gini. Ini rangkapnya di 1, saya pindahkan ke sini. Sama-sama 4, cuma saya pindahkan aja tuh rangkapnya. Makanya dia bisa berisomer posisi si alkuna. Sampai sini semua paham? Paham? Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjutkan? Jelas ya? Jadi apa itu isomer? Isomer itu yang rumusnya itu sama. Rumusnya sama. Cuma yang beda apa? Yang beda itu bentuknya. Yang beda itu posisi rangkapnya. Gitu ya. Jadi rumusnya itu sama-sama C4H10. Cuma dari C4H10 ini kita bisa otak-atik. Bisa aja C-nya itu saya bikin lurus, 4-4-nya seperti ini. Atau mungkin 3-nya jadi utama deh, 1-nya jadi cabang. Oh, jadi seperti ini. Gini, gitu ya. Jadi rumusnya itu sama-sama C4H10. Cuma dia punya berbagai macam bentuk, berbagai macam isomer. Gitu. Sampai sini semua paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau begitu lihat di sini ada pentana. Pentana berarti bentuk isomer pertama kita buat lurus ya. 1, 2. Oh ya, pentana itu rangkap 1, 2 atau 3? 1. 1 ya, lihat nih belakangnya Ana. Kalau Ana berarti kan rangkap 1, belakangnya Ena rangkap 2. Belakangnya Una berarti rangkap 3. Tapi kita di sini ada pentana ya rangkap 1. Jadi kita bikin aja tuh 5 lurus. Berarti ini namanya apa ya? Kalau yang 5 lurus seperti ini? 1, 2, 3. N pentana. Ada yang belum paham kenapa namanya N pentana? Tidak ada cabang dan lurus itu depannya tambahin N ya. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap 1. Berarti pentana. Belakangnya anak. Nah, terus bentuk yang lain apa ya? Coba ya saya buat nih. 4-nya jadi utama, 1-nya jadi cabang. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak cabangnya saya taruh sini? Bisa? Tidak. Kenapa? Nanti jadinya tetap N pentana. Betul. Nanti jadinya lurus lagi ya. Jadi cabang itu nggak boleh ada di ujung. Ini kan ujung, ini ujung, nggak boleh ada di situ. Nanti jadinya ikut seperti ini. Jadi cabangnya saya taruh di sini boleh? Boleh ya? Boleh. 4 utama, 1-nya saya cabangin. 4 utama, 1-nya dicabangin. Oke, beri nama. Ini apa namanya? 1-nya dari mana? Dari sini kah atau dari sini? Dari kanan atau dari kiri? Kiri. Kiri. Kenapa dari kiri? Lebih dekat sama cabang. Lebih dekat sama cabang. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya apa? 2-metil. 2-metil butana. 2-metil butana. Lihat di sini. Ini kan utamanya ya. Karena ini paling panjang ya. 1, 2, 3, 4 tuh paling panjang. Lalu nomor 2, ada siapa nih cabangnya? Metil. Ada metil ya. Berarti metilnya di nomor 2, 2 metil. 2 metil apa? Sebut rantai utamanya. Ada berapa tuh? 4 butana. Kalau 4, butana. Good. 2 metil butana. Oke, coba saya pindahin ya. Si metilnya jadi ke sini. Bisa nggak? Ini jadinya namanya apa? 1-nya dari mana? Dari kanan. Dari kanan. Dari kanan.
Sama aja nggak namanya? Sama. Nah, berarti ini nggak bisa lagi nih. Berarti jangan 4 lagi rantainya kita buat. Mungkin kita buat sekarang 3 rantai utama, 2 cabang. 3 rantai utama, 2 cabang. Seperti ini. Yang penting 5 kan? 3-nya saya bikin utamanya nih. Satunya dari mana? Dari sebelah kiri boleh, kanan boleh. Kiri boleh, kanan boleh. Karena sama aja ya. Iya. Cabangnya ada di posisi 2. Mau dari kanan atau kiri tetap aja 2. Oke. Jadi namanya apa? 2 dimetil Metil. 2 dimetil propana. propana. Kenapa? Karena ini cabangnya ini namanya apa nih yang ini? Metil. Yang bawah namanya cabangnya apa? Metil. Berarti karena metilnya ada 2 dan di posisi 2, jadi 22 gitu ya. 22, metilnya ada 2, berarti tambahin Dimetil. dimetil. Baru sebut utamanya 1, 2, 3. Propana. Oke. Jadi ternyata pentana itu punya 3 bentuk ya. Dari C5H12 ini punya 3 bentuk, punya 3 isomer rangka. Yang pertama N-pentana, bentuk kedua 2-metilbutana, bentuk ketiga atau isomer ketiga 2,2 dimetil propana. Sampai sini semua paham? Paham ya? Oke, itu namanya isomer rangka. Nah, ada yang masih bingung cara membuat isomer rangka? Semuanya paham? Jadi kita tuh pakai sistem turun gitu ya. Jadi dari besar ke kecil. Besarnya itu apa? Jadi pertama yang paling banyak dulu C6. Kita buat aja dulu 6. Tuh, kita buat 6. Namain. Jadi apa nih? Ini baru 5 ya? Nah, jadi apa? N heksana. Sekarang turun. Jadinya 6-nya itu saya buat 5-nya utama, lalu 1-nya cabangnya. 5-nya utama, 1-nya cabangnya. Cabangnya bisa di sini? Nggak bisa ya. Ingat-ingat tuh cabang nggak boleh ada di pojok-pojok. Jadi di sini ya. Namanya jadi apa? 1-nya dari mana? Dari kiri. Dari kiri, karena lebih dekat sama Cabang. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini rantai utamanya. Ini namanya apa? 2-etil pentana. Iya, metil ya. Karena ada 1 C, metil. Oke, metilnya ada di posisi 2. Makanya kalian bilang 2 metil. Dan si utamanya ada 5, jadi pentana ya? Iya. Lalu kita bisa geser lagi nggak metilnya? Jadi gitu ya sistemnya. Bisa. Kita cari dulu nih di rantai 5 ini bentuk apa yang mungkin? Oh, bentuk pertama cabangnya saya taruh di sini. Bentuk kedua bisa nggak cabangnya saya taruh di tengah sini nih? Bisa. Coba. 1, 2, 3, 4, 5 ya tadi ya. 5, 1 kan? 5 rantai utama, 1 cabang. Di sini. Jadi ini nomor berapa nih? 3 3 ya. Di nomor 3. Jadinya apa? 3 etil pentana. etil atau metil? Metil. Metil ya. Kenapa metil? Cuma 1. Karena ada 1. Ini metil. Oke. Jadinya metilnya ada di posisi 3 ya. Makanya 3 metil. 3 metil apa? Ada 5 nih. Berarti pentana. Oh, ini bentuk yang ketiga. Oke, saya pindahin lagi nih ke 4. Bisa nggak? Bisa. Hasilnya sama. Iya, kalau saya pindahin ke 4 nggak bisa. Kenapa? Nanti balik lagi jadi ini. Karena kan kalau 4 kan kita namainnya dari kanan juga nih. Saya buat lagi nih. 3, 4, 5. Saya buat di sini ya. Ini satunya dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Dari kanan kan? Berarti kalau posisi 4 nggak bisa. Nanti dia balik lagi jadi posisi 2 ya. Iya. Dan posisi 2 tadi kita udah namain. Tuh. 2-metil pentana. Berarti yang posisi 5 sudah habis. Kita turun lagi. Kita turun lagi sekarang ke posisi 42 nih. Jadi 4 rantai utama dan 2-nya cabang. Saya bikin 4, 1, 2, 3, 4. Cabangnya boleh ditaruh di sini? Nggak boleh. Nggak boleh.
Jangan di ujung ya, ingat-ingat. Iya. Oke, di sini dan di sini. Boleh? Boleh. Boleh. Satunya dari mana? Kanan atau kiri? Kanan kiri boleh. Kanan kiri bisa. Iya, karena sama-sama di posisi 2 ya. Kalau dari kanan 1, 2 ketemu cabang. Dari kiri 1, 2 juga ketemu cabang. Jadi bebas dari mana aja. Saya mau dari kiri 1, 2, 3, 4. Dikotakin dulu. Oke. Si cabang ini namanya siapa? Metil. Good. Yang ini? Metil juga. Karena 1C ya. Kalau gitu namanya apa? Dimet. Dua. Dimetil. Iya. Metilnya ada di posisi 2 dan di posisi 3. 2, 3. Karena ada 2 metil, Dimetil. dimetil. Sebut utamanya 1, 2, 3, 4. Oh, butana. Butana. Gitu ya. Nah, sekarang ada nggak kemungkinan lain kalau dia rantai utamanya 4? Kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4. Tadi kan ada di sini-sini ya. Sekarang coba 2-nya saya taruh di sini dan di sini boleh nggak?